Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-265 ini didukung oleh para pemain Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Peter Pan sebagai Banyak Kabuk, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Neni Haryoko sebagai Ayu Pupu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sakawuni merasa sedih dan putus asa, dan hatinya semakin tambah teriris setiap kali memandang wajah Banyak Kabuk ayahnya. Sementara itu malam semakin tua, bintang bertaburan di atas langit kelam, dan udara sangat dingin oleh kabut yang turun dari lereng Gunung Semeru. Banyak Kabuk masih terbaring di serambi depan, ditunggui Arya Kamandanu. Sakawuni bermaksud membawa pergi ayahnya dari Bukit Panampihan malam itu juga. Saya telah gagal, Ayah. Maafkan. Saya tidak bisa membujuk Ibu. Sudahlah, Wuni. Ayah dapat mengerti perasaan ibumu. Ayah memang tidak pantas dikasihani. Saya sangat menyesalkan sikap Ibu. Ya. Ibumu sudah cukup menderita, Nduk. Semua ini memang kesalahan ayah. Tapi bukankah ayah sudah menyesalinya? Apakah orang hidup tidak boleh mempunyai kesalahan? Kalau setiap kesalahan yang dibuat manusia di muka bumi ini tidak bisa dimaafkan,
Alangkah banyaknya orang menderita. Dan alangkah tidak adilnya hidup ini. Tidak adil dan tidak bijaksana. Sakawuni, jangan salah memahami hidup. Hidup ini lebih bijaksana dari yang kita sangka. Sudahlah, Ayah. Tak ada yang bisa kita lakukan di puncak bukit Panampihan ini. Lebih baik kita segera pergi. Lalu bagaimana dengan luka-luka ayahmu, Sakawuni? Ya, tentu saja kita harus mengobatinya, Kamandanu. Tapi bukan di sini. Bukan dengan Dewi Tunjung Biru. Kita akan berusaha di tempat lain. Iya. Tapi di mana? Oh, saya tidak tahu di mana. Yang jelas bukan di sini, Kamandanu. Ibuku sudah tidak menaruh perhatian lagi kepada ayahku. Ibuku benar-benar sudah menutup pintu hatinya. Ibuku sudah mengurung dirinya dalam dunia yang sempit. Aku tidak berhasil menjebol dinding-dinding dunia yang selama ini dipergunakan ibuku untuk bersembunyi. Aku akan mencoba untuk membujuknya, Wuni. Oh, tidak usah, Kamandanu. Tidak usah. Tidak akan ada gunanya. Sedangkan kepada anaknya sendiri dia sudah bersikap seperti itu. Apalagi kepada orang lain. Aku tidak ingin kekecewaanku semakin bertambah besar, Kamandanu. Sudahlah. Lebih baik kita segera membawa pergi ayah dari sini. Ayolah, Kamandanu. Bantulah aku. Mari, ayah. Mari kita tinggalkan puncak bukit Panampihan. Tunggu, Sakawuni. Jangan terburu nafsu. Siapa yang terburu nafsu? Sudah jelas ayah tidak akan mendapat pengobatan di sini. Kita mau apa lagi? Kita mau mengharapkan apa lagi, Kamandanu? Sudahlah. Kau jangan malah menyulitkan kami. Ayo. Bantulah aku membawa ayah pergi dari sini. Sakawuni dengan dibantu Arya Kamandanu segera memapah banyak kabut. Perlahan-lahan mereka turun dari serambi depan, kemudian melangkah ke halaman. Waktu itu cahaya semburat merah nampak di ufuk timur, bertanda fajar bakal menyingsing. Angin bertiup lembut. Sambil merasakan hatinya yang pedih bagaikan tercabik-cabik benda tajam, Sakawuni menuntun ayahnya dengan penuh kasih sayang. Tapi baru mereka melangkah kurang lebih 20 tindak, mendadak di hadapan mereka muncul sesosok tubuh wanita. Wanita itu berdiri tegak, diam, sama sekali tidak bergerak, bagaikan arca pualam. Kalian hendak kemana? Ayo, Kamandanu. Kita jangan menghiraukan siapa-siapa lagi. Kita tidak pantas untuk tinggal lebih lama di puncak bukit Panampihan ini. Tempat ini milik seorang pertapa yang suci, yang mulus hatinya, tak pernah mengenal dosa. Kalau kita tidak segera pergi, kita hanya akan mengotori saja tempat ini. Ayo, Kamandanu. Mari, ayah. Sakawuni, tunggu dulu. Dewi Tunjung Biru, mengapa kau menghalang-halangi kami? Mengapa kau tidak meneruskan semedimu di Sanggar Pamuja? Supaya jiwamu berkilat-kilat seperti butiran-butiran mutiara. Jangan begitu, Wuni. Jangan berkata seperti itu kepada ibumu. Maafkan saya, Bu. Saya memang harus segera pergi membawa ayah dari sini. Puncak bukit Panampihan tidak memberikan harapan apapun juga pada diri kami. Maafkan, Bu. Biarkan kami lewat. Tunggu, anakku. Tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Baiklah. Ibu mengaku bersalah. Sekarang ibu menyadari kekeliruan ibu. Maafkan ibu, Wuni. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Namun begitu, ibu tidak bisa menahan kami di sini. Bobo,
Sebenarnya, aku tidak mau datang ke tempatmu ini. Bukan karena apa-apa. Aku malu, Pupu. Aku merasa berdosa padamu. Aku merasa tidak mempunyai muka untuk menemuimu. Tapi Sakawuni telah memaksaku. Akhirnya aku datang juga ke tempatmu ini. Maafkan aku, Pupu. Maafkan kami. Kau berhak untuk menentukan sikapmu. Kalau memang kau tidak bersedia mengobati luka-lukaku, biarlah kami pergi ke tempat lain. Tidak, Kakang Banyak Kabuk. Kalian tidak usah pergi ke tempat lain. Biarlah aku yang akan mengobati luka-lukamu, Kakang. Pupu, aku malu, Pupu. Aku malu pada diriku sendiri. Lupakanlah masa lalu kita, Kakang Banyak Kabuk. Sekarang, marilah kita melihat ke depan demi Sakawuni. Jadi, kau sudi memaafkan aku, Pupu. Kau rela memberikan pengampunan padaku. Kakang Banyak Kabuk. Ayo, Pupu. Kakang Banyak Kabuk. Ayo, Pupu. Kakang. Maafkan aku, ayo, Pupu. Pagi itu sangat cerah. Pagi yang paling cerah yang pernah dirasakan oleh Sakawuni. Hatinya benar-benar merasa bahagia dan berbunga-bunga. Mereka sekarang duduk di serambi depan. Banyak Kabuk duduk bersandar di dinding. Sementara Arya Kamandanu dan Sakawuni duduk di sebelahnya. Ayu Pupuh baru saja memeriksa luka-luka Banyak Kabuk. Kakang Banyak Kabuk. Iya. Biarlah saya pergi sebentar, Kakang. Saya akan meramu obat-obatan untuk Kakang. Tunggu sebentar, Pupu. Ada hal-hal penting yang ingin kukatakan padamu. Sakawuni, kau juga boleh mendengarnya. Juga Arya Kamandanu boleh mendengar sebagai saksi. Soal apa, Kakang? 20 tahun yang lalu, aku pernah berjanji untuk kembali ke desa Tanipala dan mengawinimu. Tapi rupanya janjiku itu harus berlarut-larut hingga sekarang. Ya, aku terlalu sibuk memikirkan urusan-urusan kenegaraan. Pemerintah Singasari waktu itu sedang mengembangkan kekuasaannya ke daerah-daerah lain. Aku sibuk berperang melawan negara-negara yang kemudian menjadi taklukan Singasari. Itulah sebabnya aku selalu menunda untuk memenuhi janjiku padamu, Pupu. Sudahlah, Kakang. Itu sudah berlalu. Sudah lama sekali berlalu. Sekarang aku ingin menepati janjiku, Pupu. Dengan disaksikan putri kita sendiri, Sakawuni, dan juga Arya Kamandanu. Pagi ini aku ingin mengucapkan janji perkawinan padamu. Lihatlah, Pupu. Aku mempunyai sebuah cincin. Cincin ini dulu
adalah pemberian almarhum ibuku. Ibuku pernah berkata, sebelum beliau wafat, bahwa cincin ini hanya boleh kuberikan kepada seorang wanita yang telah resmi menjadi istriku. Nah, ayo Pupu, pagi ini aku melamarmu. Maukah kau menjadi istriku? Kakang banyak kapuk. Sudahlah. Apa artinya semua ini? Jawablah, Pupu. Maukah kau menjadi istri banyak kapuk? Jawablah. Jawablah dengan jujur. Kakang banyak kapuk. Selama hidupku, aku hanya mengenal seorang laki-laki. Dan laki-laki itu adalah kau, Kakang. Cintaku tidak pernah terbagi kepada siapapun juga. Cintaku hanya kuberikan seluruhnya kepadamu, Kakang. Baiklah, Kakang. Sekalipun hal ini sudah sangat terlambat, baiklah. Aku penuhi lamaranmu. Aku bersedia menjadi istrimu untuk selama-lamanya. Dalam sisa-sisa hidupku ini. Terima kasih, Pupu. Nah, sekarang pakailah cincin pemberian ibuku ini. Banyak kapuk kemudian meraih tangan Ayu Pupu. Sambil berlinangan air mata, laki-laki setengah tua itu menggenggam jari-jari Ayu Pupu. Sakawuni dan Arya Kamandanu juga tidak bisa menahan keharuan yang menghimpit jiwa mereka. Rasa haru yang diliputi rasa bahagia. Kemudian pelan-pelan banyak kapuk menyematkan cincin pemberian ibunya ke jari Ayu Pupu. Setelah itu, mereka pun berdekapan dengan sangat mesra, disaksikan oleh putri mereka sendiri, Arya Kamandanu, dan pagi yang sangat cerah. Ayu Pupu. Ayu Pupu, istriku. Kaulah istriku sekarang. Banyak kapuk. Kakang banyak kapuk. Nah, dengar Sakawuni. Sekarang ayahmu dan ibumu telah menjadi suami istri. Mudah-mudahan para dewa memberkati perkawinan kami. Sekarang kau tidak perlu merasa kecil hati. Kau mempunyai ayah dan kau pun mempunyai ibu. Kau sama seperti anak-anak yang lain di muka bumi ini. Kau mempunyai orang tua yang lengkap. Kau harus merasa bahagia seperti anak-anak yang lain. Ayah, Ibu. Sakawuni. Hari itu menjadi hari yang sangat bahagia. Sakawuni telah dapat mempertemukan ayah bundanya. Mereka ngobrol bersama di serambi depan sambil makan dan minum. Sakawuni tidak mau terlepas dari ayah bundanya. Wajahnya berseri-seri, dan dia merasakan seperti baru saja dilahirkan kembali. Selama ini dia merasakan hidup di dunia lain, dunia yang serba sepi, dunia yang serba gersang, dunia tanpa kasih sayang ayah bunda. Mereka terus bercengkrama hingga malam tiba. Arya Kamandanu membantu mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan mereka. Jangan diganggu, Buni. Ayahmu sedang tidur.
Mungkin dia terlalu lelah. Ayah banyak tertawa hari ini. Selama berkumpul dengan ayah, baru sekarang saya melihat ayah banyak sekali tertawa. Oh ya? Di mana ibumu? Entahlah, ibu mengurung diri di dalam biliknya. Katanya dia mau menyiapkan bunga tunjung biru untuk mengobati ayah. Mengapa ibumu masih belum juga mengobati ayahmu? Entahlah, Kamandanu. Ibu baru mengobati luka-luka ayah di bagian luarnya saja. Baiklah. Kau tunggu ayah, Kamandanu. Aku akan menemui ibu dulu. Masuklah anakku. Duduklah di sini. Iya, Bu. Wuni, bagaimana perasaanmu sekarang, Bu? Saya merasa sangat bahagia sekali, Bu. Sepertinya saya telah menemukan dunia saya yang sesungguhnya. Dunia seorang anak. Syukurlah. Aku pun merasa bahagia sekali, Wuni. Akhirnya aku dapat menjadi istri ayahmu. Walaupun dengan upacara yang sangat sederhana. Oh ya, bagaimana keadaan ayahmu? Ayah tidur, Bu. Ayah tidur pula sekali. Mungkin dia terlalu lelah hari ini. Ayah terlalu banyak bergurau dan tertawa. Ada apa, Bu? Bu, ada apa? Tidak ada apa-apa, Wuni. Sepertinya ibu ingin mengatakan sesuatu. Ya, Ibu ingin bicara tentang luka-luka ayahmu, Wuni. Ada apa dengan luka-luka ayah? Mengapa ibu belum juga mengobatinya dengan bunga tunjung biru? Sudahlah, Nduk. Sudahlah. Jangan kau tanyakan lagi soal itu. Ada apa, Bu? Ada apa dengan luka-luka ayah? Sang Hyang Widi, mudah-mudahan kau memberi ketabahan dalam hati kami. Kaulah yang menguasai nasib kami. Kami hanya tinggal menjalankan dan menuruti apa saja yang menjadi kehendak-Mu. Ada apa, Bu? Ada apa dengan ayah? Katakanlah, mengapa ibu tidak segera mengobati ayah dengan bunga tunjung biru? Cepat, Bu. Gunakanlah bunga tunjung biru untuk mengobati luka-luka ayah. Ayo cepat, nanti terlambat. Dengarlah, Wuni. Menjelang sore tadi, ayahmu terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah lagi. Kemudian, ibu melihat pelupuk mata ayahmu berwarna kekuning-kuningan. Apa maksud ibu? Apa artinya itu, Bu? Kasihan kau, anakku. Kasihan kau, Wuni. Tapi mudah-mudahan saja hal itu tidak terjadi. Dengar, Wuni. Jika seseorang terluka akibat racun yang sangat dahsyat dan pelupuk matanya menjadi berwarna kekuning-kuningan, itu tandanya racun telah menyebar dan sampai di daerah pembuluh jantung. Lalu bagaimana, Bu? Apakah ayah masih bisa disembuhkan? Bu, bagaimana, Bu? Apakah ayah masih bisa disembuhkan? Jawab, Bu. Jawablah pertanyaanku. Ayu Pupuh tidak segera menjawab pertanyaan anak gadisnya. Sakawuni terus bertanya sambil mengguncang-guncang tubuh ibunya. Pandangan Ayu Pupuh menerawang jauh sekali. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Ayu Pupuh akhirnya dapat menyembuhkan banyak kabuk? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.